Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa bibir kita, hati kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mimbar yang mulia ini selaku khatib tidak bosan-bosannya mengajak kepada hadirin, wabil khusus kepada pribadi saya, untuk mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-'Asr, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dalam ayat ini demi masa ataupun waktu, artinya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang pasti ada masa-masanya, ada waktunya. Suatu contoh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan ada masa di mana akan kemarau. Allah menciptakan tanaman, ada masa tumbuh berkembang, masa berbunga, masa berbuah, dan ada juga masa pohon itu akan mati. Begitu pun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ada masanya. Ada dikala kita dalam kandungan orang tua kita, lalu kita dilahirkan menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan akhirnya pun manusia akan meninggal dunia. Namun meninggal dunia manusia tidak harus dewasa terlebih dahulu. Terkadang baru beberapa saat dilahirkan oleh orang tuanya sudah ada yang meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari masa-masa inilah kita harus gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya agar mengapa, yaitu tidak merugi baik dunia maupun akhirat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusr. Artinya sungguhnya manusia semua dalam keadaan merugi.
Ma'asyiral muslimin, bahkan ada yang mengatakan, kan saya orang kaya, di mana kerugian saya? Saya seorang PNS, di mana kerugian saya? Saya seorang pengusaha yang luar biasa, di mana kerugian saya? Saya seorang pedagang dan petani yang sukses, mana kerugian saya? Manusia tersebut merugi karena tidak memanfaatkan waktunya terhadap hablum minallah dan hablum minannas. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang tidak merugi adalah orang yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah cukup hanya mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, padahal imannya belum teruji? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira bahwa kamu dibiarkan mengatakan amanna, aku beriman kepada Allah, padahal belum datang kepadamu sebuah ujian sebagaimana orang-orang yang terdahulu? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang beriman karena ingin mengetahui sampai di mana kekuatan imannya bila suatu saat mendapati ujian-ujian dalam dirinya. Apakah masih tetap beriman dan sabar atau keluar dari ajaran Islam? Masya Allah, murtad. Ini adalah dusta. Orang beriman akan mencapai keimanan yang sebenarnya setelah melalui ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah juga tahu seberapa besar kemampuan hamba-hambanya dan ujian Allah tidak melebihi kemampuan manusianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mu'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 3. Wa amilus solihat, orang-orang yang beramal saleh. Bahwa untuk menjadi orang yang tidak merugi selain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus beramal saleh. Hal ini adalah sesuatu perintah yang tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal saleh. Iman tanpa amal saleh maka tidaklah sempurna. Begitupun amal saleh tanpa iman, keyakinan yang sungguh-sungguh, bisa berubah-ubah ataupun tidak diterima amalannya. Ma'asyiral muslimin, begitu pentinglah amal saleh sehingga kita harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebuah cerita atau kisah seorang ulama atau syekh yang akhir ceramahnya mengatakan bahwa dunia gelap dan akhirat terang benderang. Setelah menutup ceramahnya, ulama atau syekh tersebut didekati oleh 3 pemuda dan ingin bertanya. Mereka memberikan salam, assalamualaikum ya syekh. Tadi saya mengatakan di akhir ceramah bahwa bumi gelap sedangkan akhirat terang benderang. Bukankah bumi terang benderang dengan adanya lampu yang menghiasi, adanya sinar matahari, dan akhirat gelap seperti kuburan? Saya tersebut tanpa menjawab dan mengajak jalan kepada sebuah gua. Setelah sampainya di gua tersebut, saya mengatakan, kalian silahkan masuk satu persatu dalam gua, dan dalam gua tersebut ada kerikil, silahkan apakah mau ambil ataupun tidak. Tetapi setelah keluar kalian tangannya harus menggenggam, tunggu aba-aba buka dari saya baru buka. Dan hanya satu kesempatan saja kalian boleh masuk dan tidak boleh
masuk kembali. Baik, kata pemuda. Pemuda pertama masuk dalam gua. Ia tidak mengambil apa-apa. Beliau mengatakan, buat apa kerikil? Lalu masuklah pemuda kedua, hanya mengambil segenggam kerikil lalu keluar. Dan tibalah pemuda ketiga masuk dalam gua. Dia mengambil secukupnya karena dia berpikir barangkali kerikil ini nanti bisa bermanfaat, dan bahkan kantong baju dan celananya dan 2 genggamnya penuh. Setelah itu keluar, dan setelah ketiga pemuda tersebut bertemu Syekh di luar gua, lalu Syekh mengatakan, sekarang kalian buka apa yang kalian bawa. Setelah dibukanya, begitu terkejut pemuda tersebut. Pemuda kedua dan ketiga membawa cukup butiran emas, dan begitu pun menyesal pemuda ketiga karena sama sekali tidak mengambil kerikil emas atas perintah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya menjelaskan kepada ketiga pemuda tersebut tentang dunia adalah dunia gelap dan akhirat terang benderang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang berlimpah ketika di dunia. Dan di akhirat Allah akan janjikan surga yang begitu indah dan banyak kenikmatan. Disiapkan semua kebutuhan kita dan bidadari cantik yang menawan hati. Ini semua untuk membayar pengorbanan kita ketika waktu di dunia. Namun justru ketika berada di dunia tidak tampak amal soleh untuk surga. Tidak terbayang oleh kita apakah surga itu semewah emas tadi yang seperti batu kerikil yang berada dalam gua gelap. Maka ingatlah bahwa nanti di antara kita ketika sudah masuk dalam liang kubur, barulah Allah buka semuanya. Begitupun nanti akan menyesal karena tidak ada kesempatan hidup kembali untuk beribadah dan beramal soleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Qala rabbirji'uni la'ali amalu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat beribadah sebagaimana amal soleh yang aku telah tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, penyesalan yang terlambat itu tidak lagi bermanfaat, dan terdapat penghalang yang menghalangi mereka untuk kembali hidup di dunia. Mereka akan tetap berada di alam kubur hingga hari kebangkitan atau perhitungan kiamat nanti. Mereka akan selalu mendapatkan siksaan demi siksaan karena kelalaian yang telah ia lakukan di dunia. Inilah berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Olehnya itu, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup bagi kita, mari kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Karena ajal suatu saat akan menjemput kita. Ketika kita sudah siap, insya Allah atas rahmat Allah kita akan masuk surga. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du, wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin.
وأحسن جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداء الدين وأهل كلماتك إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف والتلوة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة من المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.